Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada buah di sana sini. Hai pemirsa Zona Tani, apakah Anda melihat hal yang menarik di sekitar saya? Nanti saya tunjukkan. Sekarang saya berada di wisata petik buah di Banjarbaru yang berbuahnya tanpa mengenal musim. Kok bisa? Ada caranya. Kalau Anda penasaran, saksikan terus Zona Tani TVRI. Pemirsa, berbagai jenis buah-buahan semakin diminati warga di Kalimantan Selatan. Aneka ragam buah-buahan ini selain sebagai sumber pangan, kini juga lebih dikembangkan sebagai sarana untuk wisata petik buah. Untuk mendukung upaya pengembangan ekonomi di masa pandemi COVID-19, memiliki taman wisata buah-buahan dinilai mampu bertahan dan masih memberikan harapan besar untuk lebih dikembangkan. Mengingat di tengah pandemi, konsumsi masyarakat akan buah-buahan yang memiliki kandungan vitamin dan mineral semakin meningkat, khususnya di Kalimantan Selatan. Salah satu jenis buah dari banyak jenis buah-buahan yang terus dikembangkan di lokasi Taman Petik Buah yang terletak di Amanah Borneo Park di Palang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan ini adalah jenis buah naga Sabila Red. Untuk menunjang setiap peremajaan tanaman buah naga di lokasi ini, diambil dari batang tanaman buah naga yang sudah pernah berbuah minimal 1 kali. Ini dilakukan agar kualitas buah sudah diketahui, sehingga untuk peremajaan tanaman buah naga Sabila Red ini tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Nah pemirsa, bagaimanakah cara membuat bibit untuk peremajaan tanaman buah naga Sabila Red? Yuk kita tanya Bapak Sukirno yang sudah berkecimpung sejak Taman Petik Buah ini mulai dikembangkan. Pak, seperti apa sih Pak batang atau yang cocok nih untuk jadi bibit nantinya? Oke, ini perlu saya jelaskan untuk pembuatan bibit buah naga yang jenis ini jenis Sabila. Sabila ya. Jadi kita memilih bibit itu tanaman atau istilahnya indukan yang pernah berbuah. Dan itu pun harus cari yang tua. Seperti ini misalnya. Bisa saya potong. Nah, begini. Dan ini nanti kita akan kita potong begini. Cuman kita di sini nggak menyiapkan untuk medianya di polybag ya. Masanya kita langsung biasanya di media langsung. Nah, nanti kita akan bisa praktekkan untuk memotong ujung-ujungnya. Setelah itu, ini bukan langsung ditanam, tapi dibiarkan sampai keluar mungkin setengah bulan atau 15 hari akan keluar akar kecil-kecil nanti di sini. Itu baru bisa kita masukkan di media yang aslinya. Dan media itu pun harus sudah siap dengan komposnya. Berarti dipotong dulu, kemudian dibiarkan. Dibiarkan, ini harus dikupas. Dan tahu kalau ini sudah tua? Nah, ini kan sudah pernah berbuah. Jadi harus sudah berbuah. Jadi itu benar-benar batang yang lain juga iya, bisa. Asalkan sudah pernah berbuah. Ini kan satu indukan, 1, 2, 3, 4, satu tiang. Dan itu semuanya sudah pernah berbuah. Nah, itu untuk memenuhi syarat bibit. Dan mungkin akan saya praktekkan untuk mangkasnya ini bisa di sebelah sana. Nah seperti ini bisa ini di atas ya. Nah baru nanti kita akan pangkas ini. Ini 2 mata. Iya. Ini di bawah dulu. Nanti ini bawah ini atas ya. Ini ada 2 titik toh. Ini akan kita kupas. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Nah dan ini semuanya. Kira-kira dua matanya atau satu aja? Dua, ya kan? Dua.
Terus satu tiang itu ada 4 ya, ada 4. Coba ini Mbak saya potongnya sekalian. Ada 4 ini. Nah begini. Ya. Setelah itu nanti ini akan kita biarkan ditiriskan begini ya. Ini kurang lebih nanti sekitar 15 hari. Di sini akan keluar akar kecil-kecil nanti. Namanya akar air dia. Akar air itu dia akan pecah lagi di ujungnya jadi serabut banyak. Nah itu baru kita tanam seperti yang ada di batang ini. Satu tiang ini ada 4. Baru dikasih tiang ya? Ya, di tiang dulu baru ini begini ya. Iya. Nah setelah itu nanti di sini mohon maaf. Ini di sini akan ada tunas. Tunas ini banyak nanti. Nah, di tunas ini banyak, itu nanti akan kita pilih mana yang lebih sehat atau lebih subur, baru kita yang lainnya kita habiskan, tinggalkan aja. Ini minimal 2 sulur ini. Jadi nanti di situ kita 4 ini punya jadi 8 sampai atas, pemangkasan di atas ini seperti ini. Jadinya seperti banyak seperti ini. Nah, itu jadi 2 nanti dipotong lagi di atasnya. Jadi 2 lagi. Minimal satu pohon itu sekitar 49 sampai 50 batang ini. Ini batang ini? Ya. Nah itu akan menghasilkan buah yang lebih bagus di situ. Iya. Nah, itu memang tekniknya ya Pak ya, supaya mendapatkan buah yang bagus ya. Iya. Nah, untuk pupuknya sendiri kalau masih begini kita pakai pupuk cair. Pupuk cair itu kita bisa pakai pupuk hantu atau pupuk NPK 88. Nah itu disemprotkan dalam satu tangki itu 15 liter. Itu pupuk hantunya itu 2 tutup. 2 tutup itu sekitar 20 mili. 20 mili. Kalau pupuk NPK 88-nya itu sekitar 10 gram. 10 gram itu 1 sendok makan itu. Pemirsa, apabila bibit buah naga jenis Sabila Red sudah disiapkan, maka tinggal ditanam baik di media tanam maupun langsung di lahan yang sudah disediakan untuk permajaan tanaman buah naga jenis Sabila Red yang tidak memerlukan perkawinan atau penyerbukan putik sari. Jenis Sabila Red ini semakin mempermudah pengembangan tanaman buah naga di taman petik buah di lokasi ini karena menghemat tenaga, tidak perlu adanya penyerbukan buatan pemirsa. Untuk buah naga yang sudah menghasilkan buah diperlukan perlakuan yang baik agar bunga yang sudah layu bisa menghasilkan buah naga yang besar dan sesuai dengan harapan untuk dijual di pasaran. Untuk buah naga sendiri memiliki tingkatan kondisi buah yang juga mempengaruhi untuk harga jual nantinya di pasaran. Nah pemirsa, yuk kita tanyakan bagaimana cara panen buah naga yang benar dan baik agar buah naga tetap segar saat siap dijual hingga ke tangan konsumen. Buah naga, apakah Pak Sukirno berhasil mengajar ya? Ini ya Pak ya, di atas ya? Ya, lagi kurang dalam lagi. Belum lulus pemirsa. Iya. Ya, itu. Udah, ya. Gimana Pak? Sudah lulus saya Pak? Lulus, karena sudah lepas itu. Oke, ternyata harus seperti ini ya. Membudidayakan buah naga Sabila Red ini tidaklah sulit karena tanamannya yang memang relatif mudah dipelihara. Tanaman buah naga yang bersifat musiman juga bisa direkayasa berbuah sepanjang waktu. Pemeliharaan yang dilakukan pada buah naga Sabila Red hampir sama dengan tanaman buah lainnya.
seperti melakukan penyiangan atau pembuangan bagian tanaman yang sudah layu atau rusak maupun penyiraman yang menyesuaikan kondisi tanah dan cuaca. Bila pada musim penghujan, maka tidak diperlukan penyiraman artifisial atau buatan. Namun apabila memasuki musim kemarau, maka penyiraman dilakukan menggunakan sprinkle atau alat siram buatan seperti pengembunan yang dilakukan selama 2 hingga 3 jam dalam satu hari. Pemeliharaan ini menjadi bagian penting untuk menjaga kesinambungan produksi buah naga. Ya Pak, kalau misalkan nih di sini kita berharapnya memang kan maksimal buahnya gitu ya, dan terus berbuah. Nah, apakah ada cara pemeliharaan khusus Pak, perawatannya? Gitu? Untuk perawatan tersendiri untuk buah naga sebenarnya kalau saya bilang simple, maksudnya untuk pemupukan mungkin pupuk di sini nggak begitu banyak untuk pupuk kimia, jadi kita banyak pupuk kandang, organik. Jadi itu kalau pemupukan itu biasanya 1 tahun sekali, itu bisa 6 bulan sekali. Nah, tergantung kondisi batang buah naga. Kalau pupuk 6 bulan sekali. Ya. Kalau istilahnya kita menyemprot hama, kita pakai insek atau fungi. Nah itu juga fleksibel aja, ngelihat dari kondisi batang tersebut. Nah seperti ini, kita dari bunga itu ini sudah kita. Nah ini ada bunga. Termasuk ini. Kita perawatannya itu harus banyak yang misalnya ya dipotong untuk supaya fokus di buah. Jadi yang seperti tadi itu dipotong ya? Dipotong. Kalau begini nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Selama istilahnya masih ada begini, ini masih bisa. Misal pun udah tua itu masih bisa muncul bunga atau buah itu. Kalau seperti ini yang jelas sudah nggak bisa besar. Itu udah stagnan itu namanya Mbak. Dan untuk kebersihan di bawah pohon buah naga ini kita nggak boleh terlalu pakai cangkul. Masalahnya ini banyak sekali akar-akar serabut. Ya kan akar serabut bukan akar tunjang di dalam ya gitu. Jadi tunas atau istilahnya. Nah ini yang begini potong juga. Tidak seperti ini batang busuk ini butuh ini. Nah ini perlu begini. Yang gini enggak? Tidak, ini masih bisa nanti untuk muncul tunas-tunas yang baru. Jadi enggak ada istilahnya untuk permajaan total, tidak ada. Buah naga itu jadi muncul sendiri dari sini, baru nanti yang di depannya itu dipotong. Nah, seperti ini. Nah ini bisa 2, ini bisa 3. Besar ya. Nah seperti ini udah normal dan ini udah layak untuk dipanen Mbak ini. Layak untuk dari dipanen. warnanya apa dari besarnya? Dari warnanya merah. Kalau masak di pohon itu merahnya cerah. Nah kalau dipetik masih hijau biasanya pakai ini. Kalau untuk perawatan harian gimana Pak? Kalau perawatan selain harian tadi dipotong, cek batang gitu ya. Mungkin kita akan ngecek untuk batangnya. Mungkin kalau istilahnya perawatan sehari-hari, misalnya kalau musim kemarau ini yang jelas kita perhatikan untuk air sprinkle seperti ini. Nah ini, seperti ini. Ini penyemprotan. Ini kita akan nyalakan biasanya habis tengah hari kita akan nyalakan ini. Tapi kalau satu kali aja? Ya 1 hari itu rutinitas. Kalau panas ini rutinitas. Nah ini berhubung masih kelembapannya masih bisa terjaga, ya kita tidak nyalakan dulu. Berapa lama kalau sudah dinyalakan? Biasanya kita 3 jam sudah basah. 3 jam itu. Berarti kalau untuk hariannya penyiraman untuk pemupukan nanti 6 bulan sekali. Itu, ya. Dan sebenarnya ada perbedaan nggak Pak dengan yang menggunakan sistem penyinaran dengan yang biasa untuk perawatannya? Sangat-sangat ada. Kalau istilahnya kalau penyinaran kita harus benar-benar perhatikan untuk tunas-tunas ini. Tapi kalau yang alami itu tahun per tahun misalnya dari bulan 11 sampai Februari itu tidak, maksudnya dia alami, nggak terlalu kita perhatikan, itu udah bisa, memang udah kelihatannya kayak wajib. Tapi kalau yang tidak ada penyinaran, kalau pupuknya itu tidak terpenuhi, nutrisinya tidak terpenuhi, itu akan kosong, nggak akan berbuah itu. Baik. Iya. Jadi memang benar-benar harus maksimal ya. Jadi saat penyinaran itu, jadi yang nggak kepake mungkinnya tinggal dibuang. Iya. Untuk pupuk beda Pak? Kalau pupuk kita sama aja. Sama saja. Kalau pupuk itu kita masanya keperluan tanah kan.
untuk memperbaikan tanah. Kalau terlalu banyak pupuk kimia juga nggak bagus, tanahnya akan keras. Berarti kalau tadi ini sampai berbuah gini berapa lama nih? Dari bunga sampai berbuah itu hanya 30 hari aja. Oh. Dari pentil yang begini muncul bunga itu kecil itu mekar itu 1 bulan, mekar sampai merah itu 1 bulan. Jadi bisa dihitung. Makanya kita bisa hitung, misalnya kita bunga itu lagi banyak. Ini kita mekar des tanggal 1. Tanggal 1 depan kita tanggal 1 bulan depan kita udah panen. Jadi kita bisa atur untuk pemasarannya. Ini semuanya serempak? Enggak, atau diatur? Kalau kita pakai lampu kita atur. Jadi misalnya satu ini namanya E4. E4 ini saya buahkan bulan ini. E5 nanti bulan depan. E6, E7 dan seterusnya itu ada. Ya. Gitu ya, jadi biar nggak stagnan, tetap ada. Karena ada waktu 2 bulan tadi ya sampai dia berbuah gitu. Matang ya. Nah, di sini kan untuk wisata petik buah kan, kalau nggak ada buahnya kan lucu kan gitu. Ya. Satu hal yang dikembangkan di Taman Petik Buah ini yakni pola penyinaran atau pencahayaan buah naga. Guna menambah suasana siang hari yang hanya terjadi setiap 8 jam dalam sehari. Dengan disediakannya lampu-lampu yang menggantung dengan desain memanjang di kebun tanaman di kawasan Taman Buah Naga ini, maka tanaman buah naga lebih cepat berbunga. Yang juga berarti lebih cepat menghasilkan buah sehingga hampir tidak mengenal musim. Rekayasa pencahayaan atau penyinaran tanaman buah naga ini guna ketersediaan buah naga tanpa harus menunggu musim. Wah, ini tadi ya buah naga hasil penyinaran ya Pak ya. Berarti ini lampu-lampu di sini? Iya, ini untuk disinar, untuk menyinari gitu ya. Iya, untuk menyinari. Caranya nanti seperti apa, Nah, Pak? Begini. Misalnya mbaknya ingin tahu untuk cara penyinaran, nanti setelah mungkin nunggu redup atau habis maghrib, nanti kita akan tunjukkan untuk cara penyinaran. Boleh. Berarti habis ini kita panen-panen dulu mungkin Pak ya. Untuk pelaksanaan pencahayaan tanaman buah naga, jenis Sabila Red ini dilakukan secara rutin. Lampu-lampu yang telah disiapkan setiap malam mulai dinyalakan kala memasuki senja hari atau sekitar pukul 17 sore hingga pukul 5 pagi hari. Pemberian pencahayaan ini bukan berarti memberi panas yang cukup, namun hanya memanfaatkan cahaya lampu agar bunga-bunga buah naga menjadi lebih cepat muncul. Seperti ini Mbak suasananya kalau dinyalakan pada waktu malam hari, jadi kelihatan bagus, di samping bagus. Memang ini ada manfaat untuk buah naga. Di samping untuk penerangan di suasana kebun, ini juga memacu atau merangsang dengan bakal pembungaan. Jadi kayak gantinya sinar matahari gitu ya. Untuk menambah penyinaran. Karena di Indonesia kan 8 jam aja ya. Nah ini harus ditambah. Dan hasilnya seperti ini. Nah ini mungkin kalau... Ini bunganya? Ya ini bunganya. Nanti buahnya dari sini atau? Ini kan bunga tadi malam malam ya. Misalnya tanggal 28. Nanti tanggal 28 berikutnya akan jadi buah. Akan di sini. Sini ini buahnya. Jadi ini nanti jatuh kayak seperti ini. Seperti ini. Oh iya. Nah seperti ini. Dan ini waktunya cuma 1 bulan. 1 bulan sudah bisa dipetik seperti yang dibungkus di bawah itu. Oh ini buahnya. Ini bisa kita tunjukkan di sini. Yang baru ini. Ini sudah. Nah begini. Seperti ini ya. Nah seperti ini sudah mulai. Ini sudah mulai masak ya, sudah mulai merah. Nah ini 1 bulan, 1 bulan persis dia akan bisa dipetik. Berapa jam ini Pak dinyalain lampunya? Ini efektifnya itu sebenarnya 2 jam, 3 jam. Misalnya dari jam 8 berarti jam 10 harus kita matikan. Kadang-kadang kalau kelewatan atau sering kelewatan itu akan
rusak sendiri untuk batangnya. Oh, jadi jangan juga terlalu lama. Lama, ya. Ini kan misalkan nih sudah mulai gelap kan, kita di jam 7 malam misalkan di sini. Berarti dinyalain dari langsung jam dinyalain sampai kalau jam 7 misalnya sampai jam 9 atau jam 10. Ya, 2 jam atau 3 jam itu. Ya. Kalau terlalu lama akan juga nggak baik juga di tanaman tersebut. Berarti pengaruhnya juga sangat besar, sangat besar. Jadi ini ada kayak tumpang sari, ada yang berbunga, ada yang sudah siap sudah siap lepas untuk ininya, ada yang masak, ada yang muncul bunga ini seperti ini. Ini masih kuncup. Jadi satu pohon itu bisa sampai 3 atau 4 tingkatan. Nah, insya Allah tidak akan berhenti untuk berbuah. Berarti setiap hari tidak mesti harus setiap jam 7 aja, atau memang dijaga setiap jamnya tuh, setiap harinya tuh sama jamnya? Tidak, tergantung suasana. Kalau cuacanya tuh musim hujan, itu jam 5 sudah nyala. Dan waktunya agak panjang juga, sampai 4 atau 5 jam. Tapi kalau musim kemarau ya seperti ini, 3 atau 2 jam aja. Kalau tadi misalkan tadi sore kan hujan. Ya. Nah, berarti dinyalain tadi jam berapa? Kalau ini tadi saya nyalakan kita jam 7. Karena jam hujannya 7. Sebentar aja tadi sore ya. Sebentar, terus panasnya juga sampai jam 6 kan. Gitu. Nah, pemirsa sudah tahu kan bagaimana memanfaatkan teknik pencahayaan atau penyinaran buah naga agar selalu menghasilkan buah naga yang berkualitas dan memiliki rasa yang manis atau berbuah tanpa mengenal musim. Nah, pemirsa sudah tahu kan mengapa wisata petik buah di sini bisa berbuah tanpa mengenal musim. Nah, teknologi penyinaran ini dapat diterapkan di mana saja dan jika dilakukan tentu saja akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Baik, demikian jalan-jalan kita hari ini. Sampai jumpa di Zona Tani berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.